Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kembali kita bertemu di dalam seri Mengenal Kristus dan kita akan memasuki di pelajaran ketiga, namun ini adalah masih berada di dalam pembahasan tentang pekerjaan Kristus. Di pelajaran yang lalu kita mempelajari bagaimana ministry atau pekerjaan Kristus di bumi menurut keempat kitab Injil. Dan kita akan maju, kita akan mempelajari, kita akan belajar dan mengetahui pekerjaan Kristus di dalam penyalipannya. Apa saja yang telah dikerjakan oleh Kristus berhubungan dengan penyalipannya. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang kepadamu. Tuhan, Engkau wahyukan dirimu melalui pekerjaanmu yang telah Engkau rampungkan, terkhusus di dalam dan melalui penyalipanmu ya Tuhan. Agar kami semakin dapat mengapresiasi, terlebih kami dapat semakin mengalami oh Tuhan, segala pekerjaan yang telah Engkau rampungkan itu. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah kenikmatan kami. Engkau adalah keperluan kami. Tuhan, rahmati kami semua saat ini. Dan Engkau tersingkapkan selubung kami. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari. Pekerjaan Kristus di aspek penyalipannya. Ini adalah kategori kedua dari pekerjaan Kristus, yaitu penyalipannya. Di mata manusia, mati bukanlah pekerjaan. Tetapi bagi Kristus, kematiannya adalah pekerjaan besar, perampungan yang besar. Ketika dia di kayu salib, dia bekerja. Dan ketika dia memasuki alam maut atau Hades, dia juga bekerja. Meskipun itu tidak terlihat oleh mata manusia. Satan dengan semua roh jahat tahu bahwa ketika Kristus mati di kayu salib, dia benar-benar melakukan pekerjaan besar. Pekerjaannya di kayu salib akhirnya menjadi peperangan. Dan dengan Allah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, menang atas mereka. Itu di dalam Kolose pasal 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ketika Kristus sedang sekarat di kayu salib, Satan ada di sana berperang. Setiap kali seorang polisi pergi untuk menangkap perampok, selalu ada pergumulan dan pertarungan. Kematian Kristus di kayu salib adalah penangkapan Satan. Dalam Kejadian 3, Allah berjanji bahwa Kristus akan meremukkan kepala ular. Itu Kejadian 3 ayat 15. Dan ketika Kristus mati di kayu salib, ia menghancurkan iblis. Tertulis di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14. Dan sekarang mari kita memperhatikan semua yang dirampungkan oleh penyalipan Kristus. Amin. Tadi Kejadian pasal 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah janji Allah. Ini adalah janji
Allah akan memberikan Kristus yang akan meremukkan kepala ular. Dan di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Puji Tuhan. Baik, kita akan memperhatikan semua hal-hal yang telah dirampungkan di dalam pekerjaan Kristus melalui penyalipannya. Hal pertama yang dirampungkan penyalipan Kristus adalah ia melalui dibunuh sebagai anak domba Allah. Yohanes pasal 1 ayat 29. Keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Apakah Anda menyadari betapa beratnya beban dosa dunia? Beban dosa itu seperti gunung yang besar, tetapi kematian Kristus sebagai anak domba Allah menghapus gunung dosa ini. Ini adalah pekerjaan besar yang dirampungkan oleh Kristus dalam kematiannya. Kata dosa di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 menunjukkan keseluruhan totalitas dari dosa dan dosa-dosa. Dalam Alkitab, dosa dalam jumlah tunggal menunjukkan sifat dosa kita yang batiniah. Seperti ditulis dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Juga di dalam Ibrani pasal 9 ayat 26. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Akan tetapi, sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa dengan kurban dirinya. Ini menunjukkan bahwa dosa-dosa dalam jumlah jamak menunjukkan perbuatan dosa kita yang bersifat lahiriah. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Kemudian Ibrani 9 ayat 26. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Saudara-saudari, di dalam manusia ada sifat dosa yang disebut dosa, dan di luar ada banyak perbuatan dosa yang disebut dosa-dosa. Kata dosa dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 menunjukkan keseluruhan totalitas dari dosa di dalam dan dosa-dosa di luar. Totalitas dosa ini adalah beban yang besar. Namun Kristus memikul beban itu. Dia menyingkirkan gunung yang tinggi ini dengan menjadi anak domba Allah yang mati di kayu salib. Ia dibunuh di kayu salib
sebagai anak domba Allah untuk menjadi kurban terbesar, yaitu kurban penghapus dosa untuk dosa dan kurban penebus salah untuk dosa-dosa. Sebagai anak domba Allah, ia dibunuh sebagai kurban penghapus dosa dan sebagai kurban penebus salah untuk menghapuskan totalitas dosa dan dosa-dosa dari dunia. Karena Kristus telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, kita harus mengumumkan kabar gembira demikian, bahwa dosa telah dihapus. Haleluya. Saudara-saudari yang mendengarkan pemberitaan pada saat ini juga, ketahuilah saudara-saudari bahwa melalui kurban Kristus, Yesus Kristus, anak domba Allah di atas kayu salib, Dia telah menghapus dosa dan dosa-dosa. Haleluya. Inilah pekerjaan Kristus melalui penyalipannya, yaitu menghapus dosa. Kemudian pekerjaan yang telah dirampungkannya melalui penyalipannya adalah menyebabkan dosa dihukum. Hal kedua yang dirampungkan penyalipan Kristus adalah dosa di dalam daging dihukum oleh Allah melalui Kristus yang telah dijadikan dosa di kayu salib bagi kaum beriman. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Roma pasal 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri sebagai manusia yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa untuk menghapuskan dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Menghapus dosa adalah satu hal, tetapi dijadikan dosa adalah hal yang lain. Pertama, Kristus menghapus dosa, dan kedua, Kristus dijadikan dosa. Pertama, Kristus datang sebagai anak domba Allah untuk menghapus beban dosa dari manusia yang jatuh. Tetapi manusia yang jatuh ini masih berdosa. Manusia yang jatuh bukan hanya membawa beban dosa, tetapi manusia yang jatuh itu sendiri adalah dosa. Karena itu Kristus sebagai anak domba Allah yang pertama-tama menghapus beban dosa, tetapi untuk menanggulangi manusia yang jatuh itu sendiri, Kristus harus melakukan pekerjaan lebih lanjut. Dan pekerjaan lebih lanjut ini adalah Kristus dijadikan dosa. Manusia yang jatuh adalah dosa, karena manusia yang jatuh adalah daging. Di dalam Roma pasal 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Karena itu untuk menghukum dosa Kristus menjadi daging. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Tetapi ketika Kristus menjadi manusia, Ia datang hanya dalam rupa daging dosa. Sama seperti ular tembaga itu, hanya dalam bentuk ular. Yohanes pasal 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kristus menjadi daging dalam rupa daging dosa.
Dia sendiri bukanlah daging dosa, tetapi dia berada dalam rupa, bentuk dari daging dosa. Dalam rupa daging dosa inilah dia dijadikan dosa. Dia bukan ular dalam sifat, dalam racun, tetapi hanya dalam bentuk. Dia tidak memiliki dosa. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya saja ia tidak berbuat dosa. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 tadi bahkan mengatakan bahwa dia tidak mengenal dosa. Dia hanya dalam bentuk daging yang berdosa. Sementara dia dalam bentuk rupa dari daging yang berdosa, dia dijadikan dosa dan mati di dalam daging ini. Dengan kematiannya dalam daging, dosa dihukum oleh Allah. Amin. Ini berarti ia mengakhiri dosa dan daging. Dosa dihakimi melalui Kristus dan dijadikan dosa di kayu salib bagi kaum beriman. Puji Tuhan, melalui kematiannya di kayu salib, Kristus menyebabkan dosa di dalam daging ini sudah dihakimi, sudah dihukum. Puji Tuhan. Amin. Baik, kita akan menikmati aspek yang ketiga dari pekerjaan penyaliban Kristus. Yang ketiga ini adalah menghancurkan Satan. Haleluya. Melalui dia disalibkan, Satan dihancurkan. Hal ketiga yang dirampungkan penyaliban Kristus adalah ia menghancurkan Satan, si ular tua, melalui dihakimi oleh Allah sebagai ular tembaga. Ibrani pasal 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Kemudian Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Kita membaca di dalam Bilangan pasal 21 ayat 8 dan 9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, ia akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ketika Kristus disalibkan di kayu salib, Allah pertama-tama melihat dia sebagai anak domba. Yang kedua sebagai daging yang adalah dosa. Dan yang ketiga sebagai seekor ular tembaga. Sebagai anak domba ia menghapus dosa. Sebagai daging ia menyebabkan dosa dihukum oleh Allah. Dan sebagai ular tembaga ia menghancurkan si ular tua, yaitu Satan. Haleluya. Melalui penyalibannya ia menghancurkan Satan. Puji Tuhan. Yang keempat, melalui penyalibannya, ia menanggulangi manusia lama. Amin. Hal keempat yang dirampungkan penyaliban Kristus adalah ia menanggulangi manusia lama melalui disalibkan sebagai Adam yang akhir. Roma pasal 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan,
supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang terakhir menjadi roh yang menghidupkan. Kita harus menyadari bahwa manusia yang jatuh tidak begitu sederhana. Manusia yang jatuh tidak hanya membawa beban dosa, tetapi dia sendiri juga adalah dosa. Selain itu, di dalam dirinya ada ular tua, yaitu Satan, dan ia juga memiliki manusia lama, yaitu diri lama. Manusia memiliki masalah dengan dosa, daging, Satan, dan manusia lama. Sebagai anak domba Allah, Kristus memikul beban dosa. Melalui dirinya dalam rupa daging dosa, dosa dihukum. Sebagai ular tembaga, Kristus menghancurkan si ular tua, Satan. Dan melalui dia sebagai Adam yang akhir, manusia lama itu disalibkan. Haleluya, puji Tuhan. Dalam penyalipannya, Kristus menanggulangi manusia lama. Puji Tuhan. Kita masuk yang kelima. Melalui penyalipannya, dia menanggulangi ciptaan lama. Kalau yang keempat tadi adalah manusia lama, yang sekarang ini adalah ciptaan lama ditanggulangi. Hal kelima yang dirampungkan penyalipan Kristus adalah ia menanggulangi ciptaan lama melalui diakhiri sebagai yang sulung dari segala yang diciptakan. Kolose 1 ayat 15. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Dan ia menebus semua ciptaan dengan mencicipi kematian untuk segala sesuatu. Kolose 1 ayat 20. Dan melalui dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Amin. Kemudian Ibrani 2 ayat 9. Tetapi yang kita lihat ialah bahwa Yesus untuk waktu yang singkat dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh anugerah Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Amin. Kristus adalah butir pertama dari semua ciptaan, yang sulung dari segala yang diciptakan. Sebagai dia yang demikian, dia menanggulangi ciptaan lama. Penyalipannya adalah pengakhiran ciptaan lama, dan dia menebus semua ciptaan dengan mencicipi maut untuk segala sesuatu. Kristus memenuhi syarat untuk merampungkan ini, karena dia adalah salah satu makhluk ciptaan yang sulung dari ciptaan Allah. Karena dia adalah makhluk ciptaan, penyalipannya adalah pengakhiran semua ciptaan lama. Dengan pekerjaan seperti itu, dia menebus semua ciptaan. Karena melalui kematiannya, dia merasakan maut untuk segala sesuatu. Tidak hanya untuk setiap orang, tetapi juga untuk segala sesuatu. Haleluya. Ciptaan lama melalui penyalipan Kristus telah ditanggulangi. Puji Tuhan. Kita masuk di dalam kebenaran yang keenam. Melalui penyalipannya, dia membuat damai sejahtera di antara semua orang. Efesus 2 ayat 14-15. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya,
untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Menurut ayat ini, kematian Kristus adalah untuk membuat damai sejahtera di antara semua orang. Ini adalah hal keenam yang dirampungkan penyaliban Kristus. Kristus disalibkan sebagai juru damai dan membuat damai sejahtera di antara semua orang dengan menghapuskan semua ketentuan, perbedaan di antara mereka. Efesus pasal 2 ayat 14 dan 15 mengatakan, "Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera." Saudara-saudari, dalam ayat-ayat ini, Kristus adalah damai sejahtera dan juru damai kita. Karena kejatuhan, seluruh umat manusia telah terpecah menjadi banyak bangsa. Tidak ada dua bangsa yang dapat menjadi satu, terutama bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Karena banyak perbedaan, banyak ketentuan. Ketentuan adalah kebiasaan, budaya, cara hidup, dan cara agama di antara orang-orang. Melalui kematiannya di salib, Kristus menghapuskan semua perbedaan di antara orang-orang di bumi. Melalui menjadi damai sejahtera, ia membawa berbagai bangsa-bangsa yang berbeda menjadi satu. Hari ini kita dapat melihat banyak orang dari berbagai bangsa sebagai saudara-saudari di dalam gereja. Perdamaian ini adalah untuk menghasilkan tubuh Kristus yang adalah manusia baru. Kristus menghapuskan semua perbedaan, ketentuan di antara orang yang berbeda-beda, untuk menciptakan satu manusia baru dari begitu banyak orang beriman dari berbagai bangsa. Hari ini, dalam kesaksian gereja-gereja lokal, kita melihat realitas seperti itu. Puji Tuhan, di dalam gereja, meskipun ada banyak orang dari berbagai ras, semuanya adalah saudara, semua adalah anggota, semua adalah susunan dari satu manusia baru ini. Haleluya! Siapa yang melakukan ini? Kristus melakukan ini di kayu salib. Melalui mati dalam daging untuk menghapuskan semua ketentuan, Kristus mati sebagai juru damai. Puji Tuhan. Selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan. Melalui Kristus mati di kayu salib, Dia menjadi juru damai di antara segala manusia. Puji Tuhan. Baik, kita masuk di dalam butir terakhir dari pekerjaannya di dalam penyalipannya, yaitu yang ketujuh. Melalui kematiannya di kayu salib, Dia menghasilkan banyak butir. Hal ketujuh yang dirampungkan penyalipan Kristus adalah menghasilkan banyak butir. Dia melakukan ini melalui diletakkan kepada kematian sebagai sebutir gandum. Yohanes 12 ayat 24. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. 6 hal pertama, yaitu menghapus dosa, menghukum dosa, menghancurkan Satan, menyalibkan manusia lama, mengakhiri ciptaan lama, dan menghapus semua ketentuan di antara berbagai bangsa. Semuanya itu berada pada sisi yang negatif. Tetapi ternyata ada juga sisi yang positif, yaitu menghasilkan kaum berimannya
sebagai banyak butir. Kristus merampungkan ini melalui diletakkan kepada kematian sebagai sebutir biji gandum. Di satu sisi sebutir gandum yang ditaburkan ke tanah mati. Tetapi di sisi lain, ketika gandum ini mati, ia tumbuh. Amin. Sementara gandum ini mati di kulit luarnya, ia tumbuh dalam hayat di dalamnya. Melalui mati dan tumbuh, ia berkecambah. Sesuatu yang lembut, hijau, dan hidup muncul untuk menghasilkan banyak butir. Ketika Kristus mati di kayu salib, ia bekerja, ia bertumbuh, dan ia menghasilkan banyak butir. Haleluya! Sekarang kita adalah banyak butir gandum untuk membentuk satu roti, yaitu satu tubuh. Itu di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Ini adalah 7 butir utama dari pekerjaan yang telah dirampungkan Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Untuk melakukan pekerjaan 7 kali ganda ini, ia memiliki kualifikasi 7 kali ganda. Ia adalah anak domba Allah. Ia adalah manusia yang serupa dengan daging dosa. Ia adalah ular tembaga. Ia adalah Adam yang akhir. Ia adalah yang sulung dari segala yang diciptakan. Dan dia adalah juru damai. Dan dia adalah sebutir gandum. Kita semua harus melihat bahwa ketika penebus kita mati di kayu salib, dia mati di sana sebagai 7 butir ini. Dia mati sebagai anak domba Allah, sebagai manusia dalam rupa daging dosa, sebagai ular tembaga, sebagai Adam yang akhir, sebagai yang sulung dari segala yang diciptakan, sebagai juru damai, dan sebagai sebutir gandum. Dengan kualifikasi 7 kali ganda ini, dia merampungkan 7 hal. Dia menghapus dosa. Dia menyebabkan dosa dihukum dalam daging. Dia menghancurkan ular tua. Dia menyalibkan manusia lama itu. Dia mengakhiri dan menebus ciptaan lama. Dia menghapuskan semua perbedaan antara bangsa-bangsa. Dan dia menghasilkan banyak butir. Sekarang manusia baru, tubuh Kristus itu ada di sini. Tubuh Kristus itu ada di muka bumi ini. Semua ini telah dirampungkan dengan pekerjaan 7 kali gandanya di kayu salib. Puji Tuhan, pekerjaan Kristus melalui ministrinya di bumi dan melalui penyalipannya. Haleluya. Kita sekarang dapat melihat dengan jelas. Saudara-saudari, saya terus berdoa. Semoga kita sebagai orang-orang beriman dapat semakin melihat perkara ini dengan semakin jelas. Siapapun Anda, dimanapun Anda, apapun status Anda, apapun keadaan Anda, sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, Anda berhak dan Anda harus mendapatkan warisan dari pekerjaan Kristus. Anda harus mendapatkan manfaat dari pekerjaan Kristus ini melalui ministrinya di muka bumi. Yaitu di dalam Injil Matius dia memberitakan Injil kerajaan dan mendatangkan kerajaan surga. Hari ini kita bukan lagi manusia yang berasal dari etnis tertentu. Kita bukan lagi orang-orang dari asal dari tertentu. Tetapi kita adalah orang-orang yang sudah dibawa ke dalam satu kerajaan. Dan ini akan membawa kita berbagian dalam kerajaan surga. Di dalam Injil Markus, melalui penaburannya, Kristus memberitakan Injil Allah dan menaburkan benih kerajaan Allah. Benih itu telah ditaburkan dan kita semua telah menerima benih ini. Kita berada bersama-sama, ada di dalam satu ruang lingkup yang baru,
yaitu ruang lingkup kerajaan Allah. Kita ini adalah anak-anak Allah di dalam ruang lingkup kerajaan Allah. Kemudian menurut Injil Lukas, Kristus memproklamirkan Yobel dan melaksanakan keselamatan dinamiknya melalui standar moralitasnya yang tertinggi. Oh, kiranya hari demi hari kita dapat mengalami Yobel ini, mengalami kemerdekaan ini, mengalami realitas kelepasan ini. Tidak lagi terikat dengan perkara-perkara yang bukan Kristus. Tidak lagi terikat dengan perkara-perkara yang bukan Allah. Kemudian kita akan dapat memiliki satu kehidupan dengan standar moralitas yang tertinggi seperti yang Kristus perhidupkan. Di dalam Injil Yohanes, Kristus memperhidupkan Allah dan melakukan kehendak Bapa. Hari ini saudara-saudari, kita hidup di dalam Kristus. Kita juga sedang melakukan kehendak Bapa. Kita tidak sedang melakukan ritual-ritual tertentu, tetapi kita sedang melakukan kehendak Allah. Puji Tuhan. Dan melalui pekerjaan Kristus di dalam penyalipannya, oh puji Tuhan, Dia telah menghapus dosa kita. Tuhan terima kasih, dosa-dosaku telah Engkau hapus. Dosa-dosaku juga telah Engkau hukum. Puji Tuhan, Engkau sudah menghancurkan Satan itu. Engkau sudah meremukkan kepala ular tua itu. Puji Tuhan. Dan manusia lamaku sudah ditanggulangi. Ciptaan lama, diriku yang lama sudah ditanggulangi. Puji Tuhan. Dan aku dapat mengalami Dikau ya Tuhan, sebagai damai sejahtera di dalam batinku. Haleluya. Kemudian aku adalah butiran yang dihasilkan oleh sebutir biji gandum yang telah jatuh ke dalam tanah dan mati itu. Hari ini Kristus juga harus kita biarkan bertumbuh di dalam kita, mengekspresikan satu kehidupan ilahi di dalam hayat dan sifat Allah, di dalam kehidupan dan sifat Allah, kehidupan dan pekerti Allah. Puji Tuhan. Inilah pekerjaan Kristus di dalam ministrinya di bumi dan di dalam penyalipannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Mari kita terus bertumbuh, kita terus menikmati dengan kelimpahan yang telah diberikan kepada kita ini. Oh, menjadi satu kelimpahan yang hidup hari demi hari. Kita tidak sedang melaksanakan atau memperhidupkan agama yang mati, tetapi kita memperhidupkan satu persona yang hidup. Dia hidup sampai hari ini. Bahkan dia sudah hidup sampai selama-lamanya. Oh, dia hidup di dalam kita. Saudara-saudari, Tuhan merahmati kita. Dan kita akan kembali bertemu di dalam pelajaran yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya.